Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, Mas Ade silakan, tadi sempat terputus sambungan telekomunikasinya, silakan Anda tanggapi, termasuk juga tadi statement terakhir soal ada dinasti politik, karbit berkarbit yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali. Ya, tapi saya mau jawab pertanyaan Anda dulu ya, bahwa ya. Apa tadi yang pertama, kok jadi saya lupa, padahal saya mau jawab. Tapi gini, saya mau bilang gini, iya jelas ini karena beliau adalah seorang putra presiden, maka dia memang diperlakukan istimewa dong, ya. Jadi semula ini memang Kaisang tidak diproyeksikan sebagai ketua umum tadinya, ya. Pertama-tama calon wali kota, terus oke, masuk jadi anggota PSI karena kita lagi mencari kader-kader terbaik. Tapi kemudian terpikir, apa salahnya kalau sampai orang sekreatif, sepintar, semenarik, seatraktif seperti Mas Kaisang itu dianggap menjadi ketua umum. Dan ternyata, dan akhirnya kita putuskan bersama-sama dia menjadi ketua umum. Itu disepakati bersama oleh Pak Jokowi, oleh Kaisang, oleh kami. Dan memang sekarang sudah terasa kan efeknya. Ya misalnya saja, ini untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekedar pion ya, dia memang berinisiatif untuk dia mengatakan bahwa salah satu langkah kita adalah ketemu dengan para relawan Jokowi, ya. Apakah itu setelah melalui konsultasi dengan Pak Jokowi, kita nggak tahu. Saya duga sih ada pasti konsultasi dengan Pak Jokowi. Tapi memang dia punya ide-ide menarik tentang bagaimana memajukan mengangkat suara PSI. Dan ternyata betul kan, dalam 2 hari pertamanya saja dia sudah mengunjungi begitu banyak organisasi, ya. Dan organisasi-organisasi tersebut sudah menyatakan bahwa mereka siap dukung PSI. Nah ini kan sebuah berkah yang luar biasa buat PSI. Buat PSI ini memang, jadi ini kayak sumbu ketemu tutup gitu ya. Pak Jokowi memang percaya sama PSI, dia percaya bahwa PSI itu akan membawa nilai-nilai, visi misi yang sama dengan apa yang dia perjuangkan. Kita ingat ya bahwa dia memang selalu concern dengan siapakah yang akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Jokowi. Ketemu sama PSI, buat PSI adalah sebuah berkah karena dapat anak muda yang keren, yang pintar, yang kreatif, dan dengan dalam waktu yang cepat, dengan energi yang tidak terlalu besar, ternyata berhasil memang untuk paling tidak sementara ini kita melihat betapa besar respons positif masyarakat terhadap kehadiran si Mas Gibran ini ya? Yang misalnya saja ada data yang menunjukkan bahwa dalam 1 hari ada 500 orang mendaftarkan diri sebagai kader PSI sekarang di melalui online di Jakarta. Belum lagi data-data yang lainnya. Jadi saya mau bilang bahwa kelihatannya saya tidak terlalu antusias dengan argumen politik dinasti, karena saya rasa tujuannya adalah bukan Pak Jokowi ingin punya partai yang dimana akan dipimpin oleh putranya, tapi yang pertama-tama menjadi concern dia adalah bagaimana caranya agar apa yang sudah dia perjuangkan, apa yang dia menjadi cita-cita dia tentang Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih adil dan seterusnya, itu bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang dia percaya, dan dia melihat PSI bisa menjadi kendaraan yang pas untuk memperjuangkan itu. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Huda kalau kemudian dinasti politik tidak terlalu tergiur untuk ditanggapi, tapi sepertinya dari penjelasannya suka atau tidak melekat bidak catur karena tidak terlepas dari tangan Jokowi juga kan, Mas Saiful Huda? Ya, salah satu yang jadi concern saya menyangkut soal bidak catur ini kan, misalnya ya hari ini Kaisang keliling ke sejumlah relawan Pak Jokowi. Iya. Saya membayangkan kalau Kaisang tidak jadi ketua umum PSI, pasti relawan itu sudah pasti menjadi bagian dari PDIP gitu. Itulah yang saya sebut permainan ini jadi seru, kira-kira begitu. Dan ini semakin menguatkan karena sejak dari awal PSI kan sparring partnernya kan PDIP. Dan Pak Jokowi merestui PSI sebagai sparring partner PDIP untuk menjadi ketua umum PSI-nya. Gitu. Nah pada konteks itulah saya kira saya merasa bandul terakhir dari Pak Jokowi akan memutuskan di mana berlabuhnya Kaisang dengan PSI ini, saya kira di situ yang saya sebut bidak catur sedang akan dimainkan dalam pilpres ini. Kalau soal pileg, pemilu legislatif, sebagaimana asumsi dari Mas Ade
bisa lolos 4%. Saya kira itu hal lain ya, hal lain. Tapi bahwa efek dari Kaisang yang hari ini sudah keliling ke relawan-relawan yang secara otomatis semestinya pasti ke PDIP yang sekarang dirayu untuk masuk ke PSI, itulah dimulai start bidak catur itu. Baik, sebagai Wasekjen PKB yang juga sudah punya koalisi dan paket pasangannya sendiri, Mas Huda, Anda melihat bahwa kemana arah dukungannya? Kita tahu bahwa PSI sekarang lagi dekat komunikasinya dengan Gerindra yang mana mendukung Prabowo sebagai baca pres. Sebagai lawan politiknya, apakah juga Anda melihat bahwa ini semakin mengukuhkan dukungan Jokowi ke Prabowo, Mas Saiful? Saya tidak tahu persis, tapi saya sudah membayangkan sudah ada keputusannya. Tinggal di-announce saya kira ke publik. Nanti Prof. Effendi yang saya kira bisa membaca itu. Tapi di luar itu semuanya, Mbak, kami menikmati betul soal Kaisang jadi ketua umum PSI. Karena secara irisan sosiologis dan aspirasi politik, sebenarnya memang jauh persinggungannya dengan PKB. Karena selama ini memang dari awal PSI juga sekali lagi memposisikan sebagai oposannya PDIP. Tidak menjadi oposan dari PKB. Oke, ya, baik. So far itu dulu yang ditanggapi ya, tapi belum tentu jadi oposan Gerindra. Oke, singkat saja Mas Ade, tanggapan Anda dengan pertanyaan saya sebelum saya lempar ke Mas Effendi Ghazali. Apakah iya bahwa benar sudah ada keputusannya tinggal diumumkan saja dan sepertinya orang melihat ini politik dua kakinya Jokowi untuk dukungan terhadap Prabowo Subianto? Belum Mas Saiful, belum ada kok. Minimal sepanjang yang kami tahu. Kalau ada belum disampaikan kepada kami. Itu tenang aja Mas. Belum masih disampaikan seru. kepada Mas Ade ya, tapi sudah disampaikan ke Pak Jokowi, ke ketum Anda, Mas Kaisang? Mungkin belum diteruskan ke PSI? Sorry? Iya mungkin kan, saya nggak tahu kan. Orang itu kan satu keluarga. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol di meja makan, dia udah ngobrol kan, kita nggak tahu. Tapi kalau Anda tanya ke PSI, belum ada Mas. Belum ada ya? Oke, baik, baik. Bang Effendi, gimana tanggapan Anda soal politik dua kaki, tiga kali, bidak catur ini semua kan istilah keluar nih untuk mengomentari Kaisang yang menjadi ketua umum PSI dan dukungan di Pilpres 2024. Apakah ini semakin mengukuhkan bahwa ada lirikan dan juga dorongan politik, dukungan politik Jokowi via Kaisang lewat PSI kepada Prabowo? Ya, kalau politik dinasti itu tugas kami lah ya, akademisi terus-menerus meneriakan. Karena begini, banyak yang mengatakan itu penghabitan, lalu ada yang mengatakan penghabitan juga enak, manis pisangnya. Itu di dalam dunia pisang-pisangan. Kalau dalam dunia politik bisa berbeda akibatnya. Yang datang ke relawan-relawan itu mungkin datang juga nanti ke pusat-pusat pendukung PKB ya, siapa tahu kan. Itu Pak Jokowi kecil gitu loh. Orang tetap membayangkannya sebagai Pak Jokowi, itu udah pastilah, tidak bisa kita bantah. Nah, yang lebih menarik sekarang, apakah betul-betul menjadi bidak catur? Pada saat ini tidak. Karena Kaisang lewat pidatonya itu luar biasa ya. Jadi artinya dia menjadi diri sendiri, ada interplay. Yang menarik itu sebetulnya bukan politik dua kaki, politik keseimbangan. Kalau kita lihat pada hari ini, Gibran dan Mas Bobi itu kan terang-terangan, ayo kita dukung Ganjar, betul ya? Nah, Kaisang ini kalau dia ini identik dengan PSI pada hari ini, tidak langsung mendukung Prabowo kan, tapi sudah dekat-dekat Hambalang lah, kurang lebih begitu. Ya, Nah itu kan, tapi itu kan seimbang. Nah nanti coba lihat kalau misalnya, nih Mas Ade jangan-jangan ngangguk-ngangguk nih. Kalau Prabowo dengan Gibran yang maju, nah untuk keseimbangannya, ya Kaisang barangkali ke Ganjar. Itu pun tergantung maunya Kaisang pada saat itu nanti gitu loh. Jadi ada interplay pada saat ujungnya, tapi pada hari ini seimbang ini. Politik dua kaki itu sejauh mana maunya Kaisang lebih besar daripada maunya ayahnya untuk menentukan? Enggak, nanti itu diselesaikan di meja makan sambil ngobrol-ngobrol. Tapi ada dua tujuan atau tiga tujuan sudah tercapai. Satu, PSI masuk parlemen. Dan pada saat itu keluarga Jokowi ini punya salah satu ketua umum partai. Kan Pak Jokowi sendiri belum kan? Nah yang ketiga tadi akan ada pembicaraan tentang politik keseimbangan. Orang lain menyebutnya politik dua kaki. Pada hari ini persis pas, yaitu Gibran dan Bobi ke Ganjar. Sementara ini PSI-nya ya sebelum Kaisang masuk itu ke Hambalang. Kurang lebih begitu.
Oke, terakhir Mas Effendi Ghazali, lalu dampak dari Kaesang meskipun tadi sudah diceritakan ada 500 orang per hari yang menjadi kader, seperti apa dampak Kaesang menjadi ketum PSI dan juga akan merebut suara-suara yang menggerus suara-suara partai yang lain dengan basis yang sama? Besar, dampaknya besar, terutama seperti saya sampaikan tadi, ini anak muda walaupun banyak bercanda ya, oh nanti saya spill kelakuan bapak saya di rumah gitu-gitu, bahaya dia kualat, tapi ada 6 poin yang dia sampaikan berhasil, dan kami terus melakukan riset, saya sudah cerita dengan Bang Ade juga, di seluruh Indonesia, secara kualitatif ini menarik. Jadi bukan cuma PDIP, ini PKB juga harus hati-hati, makanya Caimin mengatakan ini harus diwaspadai dalam tanda petik gitu. Nah kita irisannya nggak banyak Bung Effendi sama Mas Saiful, tenang aja. Kita nggak akan menggerus suara PKB. Paling banyak kemana kira-kira Mas Ade? PDIP jelas? Nah ini dia. Itu Mas Saiful yang jawab deh. Mas Saiful tinggal senyum karena cukup berhati-hati dan diwaspadai, tapi seperti tidak menggerus banyak. Mas Saiful. Ya, ya tadi itu kan sudah lama PSI memainkan posisi sebagai sparring partner PDIP. Ya. Dan kita melihat dinamika itu sedang terjadi hari ini. Oke. Singkat padat. Kita semua akan berhati-hati loh untuk menjawab. Semua masih berhati-hati untuk menjawab. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita lihat nanti seperti apa. Momentumnya adalah di pendaftaran, kemana kemudian PSI akan berlabuh. Terima kasih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Selamat malam. Salam sehat selalu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.